Selamat sore. Puji Tuhan, selamat datang kembali pada ibadah pemuda-pemudi remaja. Mari saya undang bagi berdiri seberapa yang ada. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, ku ada sebab anugerah, sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat
bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ya Bapa boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kuasa Allah ada hadir di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, dan kami mau mulaikan ibadah kami dari awal dan akhirnya nanti ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk berdiri. Kita mau katakan kasih Yesus tiada batasnya. No limit. Kasih Yesus tiada batasnya. Kuasa Yesus tiada batasnya. Tak pernah berakhir. Kasih dan kuasanya selalu baru setiap waktu. No limit, tiada batasnya. No limit, tiada batasnya. Begitulah kuasa Yesus pada kita. Tak pernah berubah, tak pernah terbatas, tak pernah berakhir. No limit. Kasih Yesus. Kasih Yesus tiada batasnya. Oh, 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 oh. Kasih Yesus tiada batasnya. Tak pernah berakhir. Kasih dan kuasanya selalu baru setiap waktu. Kasih Yesus tiada batasnya. Kuasa Yesus tiada batasnya. Tak pernah berakhir. Kasih dan kuasanya selalu baru setiap waktu. No limit, tiada batasnya. No limit, tiada batasnya. Begitulah kuasa Yesus pada kita. Tak pernah berubah, tak pernah terbatas, tak pernah berakhir. No limit. Katakan sekali lagi, kasih Yesus tiada batasnya. Haleluya. Kasih Yesus tiada batasnya. Kuasa Yesus tiada batasnya. Tak pernah berakhir. Kasih dan kuasanya selalu baru setiap waktu. No limit, tiada batasnya. No limit, tiada
Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat? Tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Tinggi namamu dipuji. Kita mau bersyukur karena kasih Allah, karena anugerah Allah sungguh tak terbatas dalam kehidupan kita. Ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang ku harap, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang.
duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Langsung saja tur dari pemudinya. Persilahkan. Puji Tuhan, Yesus memberkati pujian dari pemudinya. Dan tiba saatnya pujian tidak saya panjang lebarkan. Mari saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkut satu pujian, janjimu seperti fajar. Sendiri sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Janganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, bahkan Kau Allah yang menggendongku. Janganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kita angkat pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Kristus. Saya minta saudara Denny pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan minggat Tuhan, itu juga berkati kami lewat sudah sampaikan, lewat penyembahan kami Tuhan, karena kami ini bisa berkati Tuhan, kami mengamalkan yang kami bawakan ini sebagai baca di pagi hari, tidak akan pernah terlambat menolong kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami pola yang selalu menolong, yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa berkenan di hati kami masing-masing dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini lebih hari lebih heran lagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah memuji nama Tuhan pada ibadah pemuda remaja malam hari. Tuhan berkati. Ya, sebenarnya kita mau nonton, tetapi filmnya saya cari-cari nggak ketemu. Mungkin filmnya sudah terhapus atau bagaimana. Namun tidak apa-apa, kita belajar firman Tuhan kembali. Kita buka dalam Injil Matius 1. Sekarang kita akan melihat perempuan-perempuan kafir, ya, perempuan-perempuan di luar orang Yahudi percaya kepada Yahweh, Elohim, ya, Allah Israel. Namun mereka dipilih untuk menurunkan Yesus secara jasmani. Kita buka dalam Injil Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Sampai situ dulu. Matius menjelaskan kepada para pembacanya yang ditujukan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Kalau saudara mempelajari satu-satunya kitab dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani, itu adalah kitab Matius. Ya. Karena Matius seorang pemungut cukai, ya, dia adalah asli orang Yahudi, dan dia dipilih Yesus untuk menuliskan sejarah-sejarah mengenai pelayanan Yesus yang dikhususkan untuk pembaca orang-orang Yahudi. Dan Matius mencatat silsilah kelahiran Yesus berdasarkan raja-raja dari bangsa Yehuda. Maka dari itu Matius sangat menonjolkan karakter Yesus atau Yesus digambarkan sebagai raja. Maka dia mencatat silsilah-silsilahnya dari keturunan, silsilah Yesus dari keturunan raja-raja. Nah, kita lihat perempuan yang pertama, Yehuda memperanakkan Peres, bukankah Yesus dari keturunan Yehuda? Dan apa berkat yang diucapkan Musa untuk keturunan Yehuda, bahwa daripada mula akan muncul raja-raja. Itu salah satu berkat yang diucapkan Musa untuk suku Yehuda. Yang pertama, perempuan pertama ialah Tamar. Tamar. Siapa itu Tamar? Mari kita buka dalam Kejadian. Kejadian pasal 38.
Yehuda dan Tamar. Kejadian 38, pemuda remaja bisa baca ayat-ayat ini di rumah. Ya, bahwa Yehuda ini mempunyai anak-anak yang bernama Onan, dan Shela. Ya, itu anak-anak Yehuda dari perempuan yang sah. Kemudian dan Onan itu mati, dibunuh Tuhan karena melakukan kejahatan. Dan Yehuda berjanji kepada menantunya, yaitu Tamar, bahwa nanti ketika Shela menjadi besar, Yehuda akan memberikan Shela itu kepada Tamar. Namun ketika Shela sudah menjadi dewasa, sudah menjadi besar, tidak kunjung diberikannya kepada Tamar. Maka dari itu, Tamar mengambil perbuatan yang seharusnya tidak bisa kita contoh. Jangan kita contoh. Bahwa dia menyamar sebagai perempuan sundal dan bersundal. Ketika menikah dengan Tamar, tidak punya anak. Ketika Onan menikah dengan Tamar, tidak punya anak. Shela tidak diberikan kepada Tamar. Namun ketika perempuan ini bersundal, ya Tamar ini bersundal, menyamar sehingga tidak diketahui istri Yehuda telah meninggal, maka Yehuda berkata kepada perempuan yang bersundal ini, yaitu Tamar menantunya sendiri, namun Yehuda tidak mengenalinya, mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, hubungan seks. Dengan berbagai persyaratan yang diberikan oleh Tamar, tujuannya nanti kalau terjadi sesuatu, hamil, dan dimintai pertanggungjawaban, maka akan ada bukti yang ditunjukkan. Dan tidak lama kemudian, bahwa Tamar mengandung dari hubungan dengan Yehuda. Siapa itu Yehuda? Mertuanya sendiri. Dan orang-orang menuduh dia sehingga sampai berita ini kepada Yehuda bahwa Tamar telah bersundal dan dia telah hamil, telah mengandung. Kemudian di sidang, ya istilahnya di sidang ditanyai, dari siapa kamu mengandung? Dari inilah ya, bukti-bukti yang diminta Tamar kepada Yehuda. Dari inilah, dari orang yang memberi benda-benda inilah saya mengandung. Dan diselidiki lebih lanjut dan Yehuda mengakui. Mari kita lihat, ya, mari kita lihat. Mengapa Tamar dimasukkan dalam bagian silsilah Yesus Kristus? Sedangkan kita mengerti dari kisah dalam Kejadian 38, Tamar melakukan perbuatan, maaf kata, mesum. Dan Yehuda juga melakukan perbuatan, maaf kata, mesum. Namun kenapa dimasukkan? Dan setelah peristiwa ini, tadi melahirkan apa? Hezron dan Peres, ya. Anak-anaknya dari Yehuda. Perjanjian berkat dari Allah melalui perantaran Musa untuk suku Yehuda itu tidak akan gagal. Ya, tidak akan gagal. Dari sinilah lahir keturunan. Sudah saya sebutkan tadi melalui melalui Onan tidak ada keturunan. Tapi dari Yehuda, suku yang dipilih Allah yang akan melahirkan raja-raja, dimulailah dari Tamar. Dan setelah ini kalau saudara membaca cerita ini tidak ada lagi cerita. Disebutkan bahwa Yehuda tidak lagi berhubungan intim dengan Tamar. Apa maksudnya? Lebih dalam dari ayat ini,
maksudnya bahwa mereka itu bertobat. Dari sini kita mengerti bahwa Tuhan memilih manusia, tidak memandang rupa dan latar belakang. Tuhan memilih ya untuk melahirkan Yesus melalui Tamar dalam kehidupan Yehuda. Apa yang telah mereka lakukan itu perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak baik. Namun Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Yehuda dan Tamar. Kalau Yehuda punya anak-anak menikah dengan Tamar, anak-anaknya tidak bisa menghasilkan keturunan. Bahkan Er dan Onan dibunuh Tuhan. Bagaimana mungkin rencana Allah dapat tergenapi dengan pembunuhan ya karena kejahatan-kejahatan yang harus mereka tanggung. Tidak ada keturunan. Bagaimana mungkin janji bahwa akan ada raja-raja muncul dari Yehuda bisa terjadi? Namun ini penunjukan kasih karunia. Dengan latar belakang yang buruk sekalipun. Tuhan bisa pakai. Ya, Bu Guru Nika pernah menyampaikan kesaksian Raditya Oloan ya. Kalau saya perhatikan tidak jauh beda. Yehuda dan Tamar. Namun dia bertobat. Dia kembali kepada kasih Bapa. Dia beroleh kasih karunia dan sepanjang hidup sampai hari matinya dia melayani pekerjaan. Latar belakangnya yang buruk Tuhan tidak. Demikian pula Tamar. Ya ini saat perempuan yang pertama yang dipilih Tuhan untuk melahirkan atau menurunkan kelahiran Yesus secara jasmani. Tuhan tidak melihat latar belakang. Ketika kita menerima kasih karunia-Nya, penunjukan belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Kalau Yehuda dan Tamar melakukan perbuatan mesum, kita berdosa. Kita orang-orang berdosa. Jauh lebih maaf kata jahat dari perbuatan. Karena itu dosa itu sangat serius di hadapan Allah. Itu latar belakang saya dan saudara orang-orang berdosa. Namun kasih-Nya menyelamatkan saya. Sehingga saya dan saudara dibenarkan menurut kasih karunia. Nah, itu yang pertama yaitu Tamar. Dan yang kedua, kita melihat ayat yang kelima. Salmon, ya bukan ikan ini. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Yang perempuan kedua adalah Rahab. Tahu Rahab ya? Rahab itu tinggal di mana? Rahab tinggal di mana? Di Yeriko. Siapa dia? Orang di luar Israel. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia mendengar berita-berita tentang keajaiban. Ketika Yosua diperintahkan untuk merebut tanah Kanaan, yang salah satunya ada yang bernama kota Yeriko ini, Yosua mengirim pengintai-pengintai. Namun pengintai-pengintai ini diketahui oleh para pejabat maupun pengawal kota itu. Ini bukan 12 pengintai ya, bukan pengintai yang lain. Dan Rahab menyembunyikan pengintai ini di rumah.
memberikan suatu keamanan. Kalau kita melihat orang bertanya kepada Rahab, di mana pengintai-pengintai itu? Dan dia menjawab sepertinya dia berbohong. Dan memang dia berbohong, dia sudah lari sebelum pintu gerbang ditutup, kejar. Padahal dia menyembunyikan. Nah, banyak orang berkata, kalau seperti ini kan berbohong untuk kebaikan. Menyembunyikan seharusnya ditangkap. Ini musuh berbahaya bagi kota Yeriko, pengintai-pengintai. Tetapi lebih dari itu, yang Tuhan mau tekankan, ya jangan dicontoh berbohongnya. Kita berkata-kata dengan penuh hikmat. Nah, intinya daripada itu, saya tidak membahas itu. Dan Rahab berkata kepada pengintai yang diutus Yosua, aku tahu bahwa kotaku ini akan diserahkan ke dalam tanganmu oleh Tuhan Allah Israel. Aku telah banyak mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Allah Israel dan kami gemetar. Kami gemetar. Karena Rahab berkata seperti itu, dia tahu ketika Yeriko ditundukkan, pasti dia mati. Karena perintah Tuhan untuk memusnahkan semua. Namun ada kesempatan yang indah. Dan ini kita melihat skenario Tuhan yang luar biasa. Bukan kebetulan, bukan asal, pengintai ini tinggal di rumah Rahab. Kebetulan saja. Rahab melihat kesempatan. Tolong, selamatkan aku dan keluargaku. Ketika engkau oleh Tuhan Allahmu memusnahkan bangsa, merebut kotaku, selamatkan. Dan ada kesepakatan yang indah. Ya pokoknya semua kumpul di dalam rumah, dan gak ada laporan keluar mengenai keberadaan kami. Dan ketika terjadi perebutan, engkau tetap ada di rumah, maka kami berjanji akan menyelamatkan kamu dan seisi rumahmu, atau siapapun semua yang ada di rumah. Kumpul bersama di rumah. Tapi kalau sampai bocor, rahasia ini, ya mohon maaf. Bahasanya seperti itu, mohon maaf. Engkau tidak dapat. Namun karena kasih Tuhan, rencana Tuhan atas hidup Rahab diselamatkan. Karena dia telah mendengar tentang segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah Israel, dia percaya akan hal itu. Dia percaya walaupun kotanya dihancurkan, Tuhan Allah Israel melalui perantaraan pengintai-pengintai akan menyelamatkan. Dia tahu dia akan menerima keselamatan untuk hidupnya dan kaum keluarga. Itu terbukti. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari segala pendengaran tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib untuk saya dan saudara. Seperti pujian tadi, Tuhan berikan iman kita untuk kita semakin kuat, teguh, dan semakin serupa dengan gambarannya. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. From glory to glory. Dan Rahab menikmati itu. Rahab mengalami kasih karunia dan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka dia punya suami yang bernama Boas. Dan Boas memperanakkan Obed. Rahab menikah dengan Boas. Boas punya anak namanya Obed. Bukan Abed ya. Obed. Dan Obed ini siapa? Mbahnya Daud. Dari orang luar pun Tuhan sanggup pakai. Tuhan sanggup pilih. Bukankah saya dan saudara ini tanda kutip orang luar? Sebenarnya kita ini enggak termasuk dalam hitungan keselamatan. Karena apa?
Karena memang diprogramkan Allah itu hanya menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yahudi saja secara jasmani. Itu programnya Allah. Namun Paulus mencatat karena mereka menolak keselamatan itu yang digambarkan bangsa Israel jasmani seperti pohon zaitun, maka Tuhan tebang. Dan kita dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa asing, kita dicangkokkan. Ingat, yang ditebang itu rantingnya, namun tunggulnya tetap tertancap. Karena mereka menolak keselamatan yang daripada Tuhan melalui Mesias Yesus Kristus, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa dan sampai kepada kita. Sama itu seperti itu. Bukan berarti hidup kita sama seperti Rahab. Rahab juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Namun dia istilahnya dihisapkan ke dalam rencana agung Tuhan yang beda. Maka dari itu kita harus bersyukur. Sebenarnya kita ini punya hutang budi kepada bangsa Israel. Maka dari itu Paulus menekankan kepada gereja perjanjian baru saya dan saudara untuk selalu berdoa bagi bangsa Israel untuk keselamatan mereka. Dan ingat, Paulus juga memberikan peringatan jangan kita terlena, jangan kita lengah, jangan kita sombong. Karena kita ini apa? Hanya cangkokan. Kalau kita tidak tetap tinggal dalam kasih karunia dan kemurahan Allah, yang asli saja dipotong, loh apalagi yang hanya cangkokan. Ya. Hanya cangkokan. Tapi kita bersyukur, kita dihisapkan dalam rencana Allah yang agung dan mulia. Itu Rahab. Luar biasa. Yang ketiga, yaitu Rut. Rut ini adalah perempuan Moab, bangsa kafir. Ya, orang-orang Yahudi menyebut orang-orang di luar mereka adalah orang kafir. Karena tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ya, kalau kita ateis dan lain sebagainya, ya, itu hanya istilah. Rut ini adalah orang kafir, orang Moab yang menikah dengan orang Yahudi. Kalau Esther, orang Yahudi yang menikah dengan orang kafir. Sama ya? Esther kan orang Yahudi, menikah dengan Ahasuerus. Namun Rut, dia bangsa Moab. Punya menantu yang tinggal hidup, yaitu Naomi. Suami Naomi dan dan suami Rut telah mati di Moab. Karena mereka telah meninggalkan Bethlehem di rumah Lot. Keputusan yang salah, keputusan yang dianggap benar tanpa meminta persetujuan Tuhan, maka dampaknya seperti itu. Maka dari itu setiap kita dalam pengambilan keputusan apapun, libatkan Tuhan. Jangan seperti Naomi dan Elkanah. Karena merasa tidak ada makanan atau cukup pemeliharaan untuk hidup di Bethlehem karena pemeliharaan, mereka melihat bahwa Moab sedang gelimpah. Sedangkan Moab dihuni oleh orang-orang kafir, para penyembah berhala, dan tentunya mereka datang sendiri sekeluarga dengan harapan tercukupkan kebutuhan mereka. Namun di sana tidak ada peribadatan, tidak ada penyembahan, tidak ada pemujaan kepada Tuhan Allah. Malah jauh dari itu.
Sedangkan ketika mereka tahu bahwa Tuhan memulihkan Bethlehem, orang-orang yang tetap tinggal di Bethlehem tetap mengalami damai sejahtera. Dan mereka mengalami, ya keluarga Naomi dan Elkana ini mengalami sesuatu yang Orpa kembali ke bangsanya dan Ruth punya niat hati yang luar biasa untuk selalu mengikuti Naomi mertua. Ya, ini sebagai contoh yang bagus untuk nanti kita menjadi mertua. Mengapa Ruth bisa cinta dengan Naomi? Karena Naomi pasti cinta sama dia. Bahkan Ruth sebenarnya dan Orpa itu mau ikut Naomi. Orpa juga mau ikut dengan Naomi. Mengapa mereka berdua begitu antusias untuk mengikuti Naomi mertuanya, bukan orang tuanya? Ya tentunya mertuanya baik, tanpa pilih kasih. Tanpa di depan si A, di depan si B menonjolkan salah satu. Tidak mungkin. Nah, ini nanti kita akan jadi mertua. Kalau kita punya menantu-menantu, jadilah mertua seperti Orpa. Yang tidak menonjolkan salah satu di depan. Di hadapan yang lain. Ya. Menantuku yang satu itu loh, baik hati, banyak duit, suka memberi. Di depan menantu yang satu yang belum bisa memberi, yang tidak banyak duit dan lain sebagainya. Nah itu berbahaya sekali. Kita kembali ya, saudara bisa membaca khusus dalam pelajaran kitab Rut. Dia berkata mengeluarkan statement, bangsamu adalah bangsa. Dan yang terakhir dia katakan Allahku adalah Allah. Kenapa dia bisa mengakui itu? Karena dia melihat didikan Naomi tentang Tuhan Allah kepada. Tidak akan pernah mungkin seorang menantu berkata demikian bahwa Allahmu adalah Allahku, kalau mertuanya gak benar. Tapi karena mertuanya benar memberikan didikan tentang Allah Israel, Ruth mengakui itu. Ya, Ruth mengakui itu. Allahmu adalah Allahku. Ya, ya istrinya, maaf ya, suaminya Rahab itu Salmon, punya anak namanya Boas. Kemudian Boas menikah dengan Ruth. Dan Boas ini seorang yang kaya. Saudara tahu kira-kira berapa umur Boas dan Ruth? Ya, menurut catatan sejarah umur Boas kurang lebih 83 tahun. Dan Ruth kurang lebih 45 tahun. Makanya Boas berkata, oh puji Tuhan, kamu ternyata sekarang saya ketahui kamu tidak mencari yang muda, yang sepantaran dengan kamu. Yang tuir pun kamu juga mau. Ada lo ayatnya itu. Ya. Ternyata jelas sekarang kepadaku bahwa kamu tidak mengejar-ngejar yang muda. Tapi mengejar yang tua. Ya kurang lebih umur 80 tahun. Dan rencana Allah nyata dalam hidup Ruth, saudara. Ya. Jangan dicontoh, mulai gitu aku tak cari sing wis tua-tua. Carilah yang sepantaran. Yang enggak waduh-waduh umure. Itu ya. Itu contoh saja. Dan Ruth memperanakkan Obed. Ya, Boas memperanakkan Obed dari Ruth. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Dan perempuan yang terakhir, yaitu
Kita lihat ayat 6 bagian B. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, yaitu Batsheba. Ya, Batsheba. Uria punya istri. Sedangkan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Daud melakukan perbuatan yang keji. Daud melakukan dosa yang keji di hadapan Tuhan, yaitu dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Uria, panglima tentara yang dekat dengan dia, disuruh membawa surat kematiannya sendiri. Daud berkata, kasihkan surat ini kepada pemimpin perang, yaitu Yoab. Dia nggak tahu suratnya apa. Suratnya apa? Untuk menempatkan dia di barisan yang paling depan. Ini taktik busuknya Daud. Nanti kalau dia terbunuh oleh pedang, kalian pura-pura lari dan pura-pura tahu. Kenapa? Daud dapat berita bahwa persinahannya dengan Batsheba menghasilkan suatu anak. Batsheba mengandung. Lalu bingung. Seperti kasus yang sekarang ini ngetren, polisi ya. Polisi yang menghamili pacarnya, mahasiswi, sampai 2 kali aborsi. Yang saya herankan juga sampai akhirnya mahasiswinya bunuh diri. Yang saya herankan sudah aborsi 2 kali kok izin gelem. Sebenarnya kalau disuruh aborsi yang pertama kali ya wis lah. Tinggalkan. Lah kok sampai aborsi 2 kali, berarti kan sudah hamil 2 kali. Kok masih gelem? Pikirannya ya opo. Walaupun yang salah polisinya. Tapi mahasiswinya seharusnya mengerti. Sampai disuruh aborsi 2 kali. Sudah ditekan, sudah diancam oleh pihak keluarga dari si polisi, si pria. Kenapa kok masih gandol aja? Ya tinggalin lah wis. Itu contoh dalam kehidupan kita, berita hari-hari ini. Uria mati. Pikirnya ketika berhasil membunuh Uria, dia dapat dengan bebas mengambil Batsheba menjadi istri. Memang menurut perhitungan Daud dia bebas. Karena suami aslinya sudah mati. Mau menuntut apa? Namun itu keji di hadapan. Dan ketika teguran tentang dosa Daud datang melalui Nabi Nathan, Daud menyesal. Dan penyesalan Daud berbuah pengampunan. Namun ada konsekuensi dari dosanya bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan gelap dengan Batsheba mati. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain. Batsheba hamil lagi dan melahirkan seorang anak yang bernama Salomo, anak yang dicintai dan dikasihi oleh siapa Batsheba? Ya, latar belakang hidup Batsheba sama. Karena Uria bukan orang asli Yehuda atau Yahudi dari suku Yehuda, hanya Daud. Namun melalui pernikahan Daud dan Batsheba, setelah mereka diampuni oleh Tuhan, terjadi pemulihan yang besar. Dan istri Uria dipercayakan untuk menurunkan Yesus dalam kelahiran secara jasmani. Dari sini kita melihat, dari ayat-ayat ini kita menarik pelajaran. Kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan dicurahkan, dilimpahkan bagi siapapun mereka latar belakang. Dia memberikan penunjukan belas kasihannya
atas saya dan saudara. Dari sini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa, ya ini tolong jangan disalahartikan, bahwa Tuhan pun juga memakai pria, Tuhan pun juga memakai wanita untuk melayani, untuk memberikan hidupnya untuk penyataan kasih karunia dan penyataan kuasa. Jadi di hadapan Yesus, pria dan wanita berhak untuk melayani dia. Ya, sebab ada gereja, sudah saya sebutkan, yang melarang wanita untuk melayani Tuhan. Baik dalam khususnya pelayanan di gereja, apapun bentuknya. Sehingga jemaatnya wanita ada, tapi yang bertugas semua pria, apalagi yang berkhotbah. Ada di Amerika. Padahal Tuhan Allah memakai para wanita untuk menurunkan Yesus secara jasmani, juru selamat dunia secara jasmani pada waktu itu. Jadi tidak ada pembedaan gender di hadapan. Dan siapapun kita berhak untuk melayani. Berhak untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan. Dan saya yakin seperti Tamar, seperti Rahab, seperti Rut, seperti Batsheba mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Mereka hidup jauh ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Namun Matius dalam ilhaman Roh Kudus mencatat akan nama-nama. Dan ini menunjukkan bahwa keselamatan bagi semua bangsa, semua golongan. Dan Yesus lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, Israel jasmani, melainkan untuk semua orang, segala bangsa yang menerima. Maka dari itu Matius mau mengajarkan kepada para pembacanya yang ditekankan untuk orang Yahudi supaya mereka mengerti bahwa Tuhan juga memilih memakai bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Matius mau mengatakan di luar bangsamu sendiri untuk terima anugerah keselamatan, untuk terima karya agung Tuhan, membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan kita bersyukur Yesus lahir untuk kita. Untuk kita orang-orang tanda kutip kafir sebelumnya, untuk dihisapkan menjadi milik kepunyaannya. Maka dari itu pesan Rasul Paulus, tetapkan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tinggallah terus dalam kemurahannya dan belas kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal bagi kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang pemudi tadi nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kita berterima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, kami berterima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar kita meresponi akan segala kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, kita terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk doa. Nanti saudari Isma berdoa.
Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita ngasih pujian, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Ada? Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kita. Tuhan sudah tolong sepanjang tahun dalam ibadah pemuda remaja, dan hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2021. Minggu depan tidak ada ibadah dan tanggal 1 tidak ada ibadah. Kita berjumpa ibadah lagi tanggal 8 Januari 2022. Ya. Minggu depan hari Sabtu kita merayakan peringatan Natal ya jam 6 pagi di gereja. Karena tanggal 1 masih tahun baru, silakan tahun baru di rumah, lakukan hal-hal yang baik, jaga kesehatan, karena Omikron ya sudah masuk ke Indonesia, kita tetap berhati-hati dan berwaspada. Doakan untuk seluruh kegiatan rangkaian Natal yang akan kita adakan di gereja kita. Pengumuman lebih lengkap ada di Warta Jemaat, bisa saudara-saudari baca besok hari dibagikan. Ya. Tim multimedia bersiap untuk ya dokumentasi dan video untuk acara Natal kita. Apabila video-video pakai HP, tetap harus ada yang menjaga, ya bagaimanapun juga, walaupun itu jemaat kita, harus tetap menjaga, memperhatikan baik-baik, dan jaga hari-hari ini juga kejahatan semakin meningkat, ya mulai rawan di dusun kita kemalingan, ya, ada kemalingan motor tadi pagi subuh di keluarga Ibu Sumar. Ini ya, toko karena jaga motor kita parkir dengan baik, dengan aman, ya bukan hanya motor tapi rumah kita dan lain sebagainya. Ya Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua, sukacita, damai dan berkat Natal menjadi bagian kita. Kasih-Nya mengubahkan, menuntun kita, dan kita lebih semangat lagi di tahun yang akan datang. Tetap jaga hadirat Tuhan, walaupun tidak ada ibadah pemuda remaja, tetap kita jaga hadirat Tuhan, dimanapun kita berada, tetap menjalin hubungan yang indah, yang erat dengan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Sama-sama bangkit berdiri.
Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Bahwa terus lidah kami untuk memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Apabila perkenanan Tuhan nyata atas kehidupan Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba, kami percaya kemurahan Tuhan pun nyata dan berlaku atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau lahir untuk kami, Engkau menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau masukkan kami dalam karya dan rencana agung-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu. Tuhan sudah menolong memberkati ibadah pemuda remaja hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah memberkati ibadah pemuda remaja. Dan kami percaya di tahun-tahun berikutnya kami lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Dan Tuhan juga lebih dahsyat lagi dalam kami. Terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tuhan menyertai kami di waktu-waktu yang akan kami lewati. Hadirat-Mu tetap menjaga hidup kami. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.